Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akhlak tasawuf. Pembahasan kita sebelumnya ini pada bibayani ruju'il insani ila watanihil asli, yaitu penjelasan tentang kembalinya manusia pada kampung halaman yang asli, kembali pada sumber kedatangannya. Jadi pembahasan sebelumnya beliau membagi manusia ini ada dua. Jadi ada jismani, ada rohani. Kemudian rohani ini, kemudian jismani ini disebut dengan insanun amun, insan awam. Kemudian waruhani insanun khos, Jadi dua. Jadi kita ini menurut beliau ada dua, ada jisim, jasmani, ada rohani, Kemudian beliau menjelaskan untuk insanul manusia umum ini, itu harapan kembalinya kepada Allah itu melalui derajat, tingkatan derajat. Derajat yang dimaksud adalah derajat yang diperoleh ini berdasarkan ilmu syariah, ilmu tarikah, dan ilmu ma'rifah. Berdasarkan tiga ilmu ini mendapatkan tiga tabakat, tiga derajat. Yang pertama adalah fal awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Jadi dia nisbatkan pada tiga, pada alam. Alam pertama itu alam mulk, yaitu jannatul ma'wa. Ini yang pertama. Jadi kita ini awam, menurut beliau ketika kembali kepada Allah itu berdasarkan tingkatan, derajat. Apa itu pertama? Derajat surga, yaitu jannatul ma'wa. Kemudian yang kedua jannah, wasani al jannatu fi alimil malakut wa hiya jannatun na'im, yaitu ketika dia sudah mencapai pada alam malakut maka dia dapatkan jannatun na'im. Kemudian yang ketiga al jannatu fi alamil jabarut, yaitu alam jabarut, yaitu jannatul firdaus. Jadi kan ada alam empat ini yang di dalam ilmu tasawuf, alam al-mulk, alam ini dunia ini, kemudian alam malakut, jadi alam gaib, isinya adalah para malaikat. Nah, kemudian jabarut ini itu alam kekuasaan Allah. Kemudian lahut ini adalah alam hanya Allah yang tahu. Jadi ini berdasarkan tiga ini. Fahadihi ni'amul jasmani fala yasilul jismu illa alimihi illa bisalasati ulumin. Jadi ini yang dimaksud tadi tiga ini adalah nikmat-nikmat jasmani.
Ya, ini orang awam yang berorientasi pada derajat surga ketika kembali. Ya, tidak menutup kemungkinan, ya memang secara umum ketika meninggal selalu ingin masuk neraka, masuk surga. Ya. Selalu itu harapan masuk surga pada umumnya berdasarkan tingkatan-tingkatan surga dan kualitas yang diperolehnya. Dan ini tidak boleh mendapatkan fala yasilul jismu ila alimihi illa bisalasati ulumin wa hiya asy-syari'ah wat tariqah wal ma'rifah. Jadi itu ada 3 tadi, berdasarkan ilmu syariah, ilmu tariqah dan ilmu ma'rifah. Kama qala alaihi salatu wassalam, al-hikmatul jami'ah ma'rifatul haqqi wal amalu biha wa ma'rifatul batil wa tarkuhu wa kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya. Jadi ini doa arinal haqqa. Jadi ya Allah, perlihatkanlah kita ini kebenaran, ya. Warzuqna ittiba'a, dan berikanlah rezeki, ya, kemampuan untuk mengikutinya. Ya, wa arinal batila, dan perlihatkanlah kami ini kebatilan yang sesungguhnya, bisa membedakan mana baik mana buruk, dan berikanlah kemampuan untuk menghindarinya. Ya, wa kama qala alaihi salamu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah wa khalafahu wa tabi'ahu. Ya, siapa yang mengenal dirinya, ya, faqad arafa rabbah, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, wa khalafahu, untuk mengenal dirinya ini, wa khalafahu, jika ada hal-hal yang ya tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka jangan lakukan. Tetapi ketika mengenal Allah, maka wa tabi'ahu, ikuti, ya, perintahnya. Kemudian masuk pada pembahasan, ini pembahasan yang pertama. Waruju'ul insanil khassi, adapun kembalinya manusia khas. Kan 2 tadi dibagi, ada manusia am, ada manusia khas. Kalau itu tadi am, kalau dia kembali orientasinya adalah surga dengan tingkatannya berdasarkan ilmu syariah, ilmu tariqah dan ilmu ma'rifah. Nah, itu kelompok pertama tadi. Sekarang masuk pada kelompok kedua. Waruju'ul insanil khas, yaitu manusia khas. Ya, yang bagaimana? Wa wusulihi, ya, dan sampainya kepada Allah. Jadi kembalinya dan sampainya. Ya, kan ada orang kembali tidak sampai. Ya. Wa huwal qurba, yaitu alam qurba. Ya, dia sebut alam qurba. Jadi khas ini akan tadi kalau am orientasinya adalah surga dengan tingkatannya. Tapi ternyata kalau manusia khas mau kembali, dia kembalinya ke alam qurba, alam kedekatan kepada Tuhan. Ya, dia bukan ke surga, dia tidak ke surga dia, tapi dia ke alam qurba, yaitu alam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakunu bisababi ilmil hakikah. Jadi dia ilmu hakikah. Kalau tadi itu ilmu syariah, ilmu tariqah dan ilmu syariah berdasarkan manusia am, tujuannya surga. Ya. Kemudian am, manusia khas, itu dia kembali ke alam qurba. Dasarnya apa? Dasar ilmunya adalah ilmu hakikah. Ya, jadi beda kan? Nah, beda, sudah bisa dibedakan. Apa itu ilmu hakikah yang dimaksud? Wa huwa tauhidu fi alamil qurba al-lahud. Nah, itu tadi, yaitu ilmu tauhid. Ya. Jadi ilmu lahud ini, alam lahud ini kan empat juga tadi. Ya. Ada alam mul, kemudian malakut, jabarut dan lahud. Nah, yang 3 tadi am.
Yang satu ini adalah khas. Ya, dia kembali ke alam purba, ya, dengan alam lahut. Ya, masuk ke dalam alam lahut. Ya. Wa fi hali hayatihi fid dunya bisababi adatihi. Nah, kenapa bisa dia masuk dalam alam lahut? Ya, karena kenapa? Fi hali hayati fid dunya. Jadi sebenarnya orang yang khas ini, para wali ini, para orang bersih, itu dia sudah terbiasa masuk ke dalam dunia purba itu. Ya, di alam lahut itu. Ya. Sawa'un kana na'iman aw muntabihan. Apakah dia dalam keadaan tidur maupun terjaga? Ya. Jadi dia tidur itu tetap rohaninya jalan. Ya. Kalau kita tidur, kalau kita ini tidur ini hilang betul kita ini, mati kita. Nanti kita betul-betul sadar kalau bangun kita masih hidup. Hilang betul kita ini. Tidak tahu kemana kita punya roh. Tidak tahu. Nah, tapi kalau orang khas, dia bilang bahwa dia sudah menjadi kebiasaannya itu. Dia masuk ke dalam alam purba. Apakah dia dalam keadaan tidur atau dia terbangun? Bal idza namal jasad. Kalau jasadnya tertidur, wajadal qalbu kursatan. Maka justru hatinya mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat baik. Fayadhabu ila watanihil asli. Disitulah sesungguhnya dia, ya, rohaninya itu kembali kepada negeri asalnya. Ya. Imma bikullihi wa imma bijuz'in. Ya, apakah di dalam tidurnya itu, semua tidurnya itu adalah rohnya itu kembali kepada alam purba, atau di sebahagian tidurnya. Kama qala Allah Ta'ala, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha. Jadi Allah ini menggenggam jiwa, nyawa seseorang hina mautaha, ketika matinya. Jadi Allah ini orang mati, ya, dia genggam, ya, nyawanya, jiwanya pada saat orang mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan orang yang belum mati di dalam tidurnya. Ya, kalau kita tidur kan belum mati. Ya. Kalau hadis Rasulullah ini mati kecil. Ya, mati kecil. Jadi kita tidur itu mati kecil. Ya, makanya doa tidur itu berkaitan dengan kematian. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya. Dengan namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Ya. Jadi yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa ini mati, maka dia lepaskan, maka dia tahan. Jadi kalau ada orang tidur, lalu kemudian Allah, ya, menentukan bahwa dia mati, maka dia tahan. Tidak dikasih lagi rohnya. Ya. Akhirnya tidak bangun nih. Ya kan banyak orang begitu. Tidur dikasih bangun, kenapa sudah dingin badannya? Itulah dimaksud oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Jadi Allah sudah menahan jiwanya, nyawanya, ya, ketika dia ditakdirkan sudah mati. Wa yursilul ukhra, ya, ila ajalin musamma. Lalu kemudian yang belum ditakdirkan mati, Allah lepaskan, ya, pada ajal yang telah ditentukan. Ya, dilepaskan dulu, dikasih bangun. Ya. Jadi hati-hati kalau tidur, jangan sampai kita tidak bangun lagi. Makanya doa, jangan dilupa doa itu. Itu bukan doa sembarangan itu. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Itu doa, itu kematian itu dan kehidupan. Ya. Makanya kalau kita bangun, apa bacanya? Doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah Allah menghidupkan
kita ini setelah mematikan. Jadi kita tidur itu mati, Pak. Mati. Tidak ada yang apa kita ingat. Kita tidak ingat kalau saya tidur di masjid. Saya tidak ingat namaku siapa. Kita tidak ingat, tidak tahu bahwa istriku namanya ini, istriku, anakku sekian. Tidak tahu kita. Nanti betul kita sadar ini, terbangun. Baru kita, ternyata saya masih hidup. Iya, jadi tidur itu jangan Pak ini kita tiap hari ini tidur ini. Ya, jadi kalau kita mau tidur ini, perbaiki tidur kita ini. Usahakan berwudu. Iya, usahakan berwudu. Ya, mudah-mudahan kita ya diambil oleh Allah dalam keadaan suci. Walidzalika qala alaihi salatu wassalam, naumul alimi khairun min ibadatil jahil ba'da hayatil qalbi binuri tauhidi wa ba'da mulazamati asma'i tauhidi bilisani sirri bi ghairi harfin wala sautin. Ini semakin masuk ini pembahasannya. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Orang yang memiliki ilmu, apalagi tadi yang orang orang khas yang sudah masuk dalam alam kurba, itu naumul alimi khairun. Maka tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadatul jahil, daripada ibadah orang yang tidak mengerti tentang ilmu ketuhanan. Jadi orang alim ini tidur, tetapi dia lebih bagus ini ibadahnya, tidurnya, daripada yang sementara ibadah tapi tidak kenal Tuhan. Ba'da hayatil qalbi. Kenapa? Karena hatinya sudah hidup. Sudah hidup, sudah langsung komunikasi kepada Allah. Dengan apa? Binuri tauhidi, dengan cahaya tauhid. Tauhid apa ini? Mengesahkan Allah. Dari mana kita tahu? Di situ sifat Allah, sifat 20, sifat wajib. Di situ kita kenal Allah. Kita esahkan. Kita harus tahu mentauhidkan tauhid af'al, ya, tauhid asma, ya, dan tauhid sifat. Ya. Kemudian tauhid zat. Jadi itu kita tauhidkan. Ditauhidkan ini mengesahkan, ya. Wahada yuwahidu, tauhid, mengesahkan. Ya. Jadi kita mengesahkan Allah, tidak ada yang lain Tuhan yang disembah selain Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Ikhlas dikatakan kul, katakan Muhammad. Ya. Kita dikatakan pada kita semua ini, huwa Allahu ahad. Dia itu adalah Allah yang ahad, yang esa, tidak ada tandingannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Huwa samad, tempat semua bergantung. Semua dari sana, apapun sumbernya dari sana. Nah, jadi itulah ketauhidan. Nah, jadi nur tauhid ini itu membuat seseorang sangat mulia. Karena kenapa? Hatinya menjadi hidup. Wa ba'da mulazamati asma'i tauhidi, dan setelah dia melazimkan asma-asma tauhid, ya. Jadi selalu berzikir dengan nama-nama Allah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya hayyu ya qayyum, ya aziz. Ya. Semua. Ya Rahmanu ya Rahim. Nah, ini semua ini selalu berzikir. Ya. Ya, kalau di dalam tarekat ada khusus, ya. Jadi asma al-a'zam itu ya dibagi 3 itu dari 12 itu, ya. Kemudian dia bagi ini dibaca pada saat ini dan seterusnya. Ya, itulah yang
Ya, tetapi yang tidak masuk tarekat sama. Ya, la ilaha illallah, Allah subhanallah sama. Ya, jadi mulazamah. Didawamkan di dalam hati kita. Ya, akan membuat hati kita hidup. Ya. Bilisani sirri bigairi harfin wala sautin. Dengan lisan rahasia. Nah, ini lisan rahasia bigairi harfin wala sautin. Mana itu lisan rahasia? Tanpa huruf dan tanpa suara. Jadi dia selalu berzikir dengan asma Allah dengan lisan rahasia. Lisan rahasia ini adalah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa suara. Apa yang dimaksud ini adalah zikir hati. Ya, zikir hati. Ya, atau disebut dengan spiritualitas. Ya. Jadi tidak pernah hilang Allah dalam dirinya, dalam hatinya, selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah. Jadi dia sudah subhanallah, sudah tidak pakai lafaz lagi. Ya, tetapi hatinya yang selalu berzikir tanpa suara lagi, ya, tanpa huruf lagi. Ya. Ya, memang kalau ya didengar ini ya agak berat ini. Tapi kalau latihan, insya Allah dia dapat. Ya. Saya mau kasih analogi. itu kalau orang belajar naik motor, ya, atau naik mobil, pada saat kita belajar, kan dikasih tahu bahwa ini remnya, ini koplengnya, dan ini persenelannya. Itu kan ilmu itu berlafaz dan bersuara dan ada hurufnya. Itulah yang kita dengar dan kita paham. Kita paham. Setelah kita paham bahwa ternyata fungsi rem, fungsi gas, fungsi kopleng dan persenelan kan 4 jenis dasarnya. Ditambah dengan senteran 5 dasar bawa mobil. Tapi semua kita dapat informasi dengan ilmu, dengan bersuara, dengan huruf. Kita dapat ilmunya, bahkan digambarkan. Nah, dicatat dan seterusnya. Setelah kita latihan, ada yang kurang dijelaskan lagi. Ada yang kurang dijelaskan lagi. Sekalinya lama-lama bawa mobil, tidak ada itu huruf, tidak ada itu kata-kata kopleng, kata gas, kata rem, tidak ada. Dia akan main sendiri. Tangan ini, kaki ini main sendiri. Tidak dikasih tahu lagi, itu ada orang di depan, injak rem, tidak ada lagi. Begitu gambarannya sebenarnya. Ya, jadi awalnya kita belajar dengan huruf, dengan suara, tetapi lama kelamaan setelah kita latihan, bawa mobil tidak dipikir lagi. Dia kaki itu akan bekerja sendiri, tangan bekerja sendiri. Kenapa? Dia sudah masuk ke dalam hati. Begitulah gambaran zikir. Awalnya kita subhanallah, 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 subhanallah. Sambil kita maknanya, apa itu artinya subhanallah? Maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian hanya kepada Allah. Selalu itu, subhanallah. Selalu kita artikan. Tapi lama-lama kita latihan, tidak muncul itu kata subhanallah. Itu dia sudah di dalam lagi ini. Sudah di dalam. Nih. Sudah langsung dia. Ya. Dia tanpa huruf, tanpa suara lagi. Bahkan dia keras. Kalau dia dikasih teriak, dia juga teriak. Dikasih rendah, dia juga kasih rendah. Tapi tanpa suara dan huruf. Kita biasa ada orang berzikir, kenapa dia bergerak? Coba bayangkan kalau dia bilang. Nah, coba kira-kira. Dari mana sumber gerakan itu yang membuat dia gerak? Nah, inilah. Jadi kalau hatinya sudah hidup dengan zikir tauhid,
ya, dengan tauhid ini, dengan mulazamati asma Allah, maka dia akan bilisani sirri bighairi harfin wala sautin. Tidak pakai huruf lagi, tidak pakai suara lagi. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, ini semakin dalam ini. Ya. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan ini, manusia ini adalah rahasiaku. Ya. Kemudian dan saya adalah rahasianya. Ya. Jadi al-insanu sirri, manusia ini adalah rahasiaku. Nah, kenapa menjadi rahasia? Coba kita lihat, Pak. Ini sifat Tuhan di dalam ilmu tauhid yang sifat wajib itu dibagi 4, Pak. Ada namanya sifat nafsiyah, cuma 1, yang namanya wujud. Kemudian ada 5 disebut sifat salbiyah, seperti kadim, baqa, muhalafatul hawadis, wahdaniyah. Kemudian ada namanya ma'ani, yaitu adalah ada mutakallim, ya, ada sama, ada basar, ada iradat, ada haya, dan seterusnya. Ada 7. Nah, sekarang kita mau lihat. Dari sifat 7 itu, Pak, inilah yang kita gunakan. Misalnya, Allah itu memiliki sifat basar. Allah ini melihat. Dan kita juga melihat, tapi Allah melihat tidak pakai mata. Tapi kita pakai mata. Allah mendengar, Allah tidak pakai telinga, kita pakai telinga. Allah maha hidup, kita juga hidup. Iya, kita juga hidup. Nah sekarang hidup ini, kita ini ya bisa bergerak, bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar. Itu sesungguhnya itu apakah ini penglihatan kita, atau pendengaran kita, atau hidup kita ini? Atau ini kita diberikan pendengaran, ya, atau kita dihidupkan ini, atau kita yang hidup? Nah, ternyata semua yang kita gunakan itu bukan milik kita. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak punya apa-apa sama sekali. Penglihatan juga penglihatan Tuhan, ya, dipinjamkan. Ya, kemudian ya dititipkan, dan seterusnya. Ya. Jadi ternyata di dalam diri manusia ada unsur ketuhanan majazi, bukan Tuhan, ya. Jangan sampai bilang Ustaz bilang bahwa kita adalah Tuhan. Ada unsur ketuhanan majazi di dalam diri kita. Ya. Bahkan yang hidup saja ini Allah mengatakan bahwa wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya. Ketika kita di dalam perut ini, di janin ini, dengan umur tertentu, setelah lengkap jasmaninya, kemudian ditiupkan. Nah, apa kata Allah? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Saya tiupkan dari roh saya. Nah, roh saya. Nah, ini menjadi rahasia. Pertanyaannya adalah, di mana roh di dalam diri kita? Sementara roh itu non materi dan ini non materi. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Iya, dalam hubungan materi dan non materi itu bercampur. Maka hubungan antara non materi dengan materi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan menarik itu. Padahal sudah puluhan tahun kita bawa diri kita ini. Kita tidak tahu di mana kita punya roh ini. Jadi memang rahasia, kan? Wa ana sirruhu, dan saya adalah rahasianya. Ana sirruhu, dan saya adalah
rahasianya. Nah, termasuk ada 3 komponen yang menjadi saya rahasianya. Yang pertama adalah asal kita yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah kebergantungan kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita kembali. Nah, itu menjadi rahasia semua. Ya. Kembali kepada Allah. Wa qala azza wa jalla, inna ilmal batini sirri, ya, min inna ilmal batini sirrun, ya, min sirri aj'alu fi qalbi ibadi wa la yaqitu alaihi ahadun ghairi. Sesungguhnya ilmu batin, ya, ilmu batin itu adalah rahasia. Ilmu batin adalah ilmu rahasia. Min sirri, dari salah satu rahasia saya. Ya. Aj'aluhu fi qalbi ibadi, saya jadikan di dalam hati hambaku. Berarti ilmu batin yang sifatnya rahasia itu ditaruh oleh Allah di dalam hati kita ini. Ya. Di dalam hati kita. Wala yaqifu alaihi ahadun ghairi, dan tidak ada yang tahu selain saya. Nah, jadi kan menarik. Nah, makanya Imam Al-Ghazali itu membuat satu pembahasan mengatakan ajaibul qalb, keajaiban hati. Dan memang hati luar biasa. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah melihat ukuran pada kehidupan jasad kita, ya, kehidupan zahir kita, tetapi yang menjadi barometer ukuran Tuhan melihat seorang hamba adalah hatinya, ya, adalah hatinya. Jadi hati ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk selalu dijaga, dan masukkan nama Allah di dalam, jangan nama-nama lain, ya. Karena kapan ada nama lain di dalam, maka jangan sampai penuh, maka tersingkirlah nama Tuhan di dalam, ya. Kalau ada nama Allah di dalam, ya, maka yang lain tersingkir. Tapi kalau ada nama lain di dalam, agak susah nama Allah di dalam, iya. Biasa lebih kuat nama lain di dalam daripada nama Allah. Contoh, ya, ya, mudah-mudahan kita tidak ada. Ini kan ada kita punya pekerjaan, ada kita punya harta yang kita urus, ya. Itu kan kenapa kita urus, karena dia ada di dalam sini. Sekalinya sementara sibuk mengurus hartanya itu, pekerjaannya itu, azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, diingatkan, hei, ke sini, kasih masuk nama Tuhan di dalam hatimu. Tapi Nabi bilang, sibuk kak. Terpantul nama Tuhan dari hatinya, tidak ada memang di dalam. Sibuk. Akhirnya dia tidak pergi. Berarti memang tidak ada namanya Tuhan di dalam. Sehingga ketika dipanggil tidak diperhatikan. Tidak ada tempat di dalam dia. Coba seandainya ada memang di dalam. Allahu Akbar, azan nih, ayo. Karena dia ada di dalam. Coba kalau ada orang yang paling kita suka, kita jatuh cinta ini sama lain jenis misalnya, ya, istri kita dulu, jatuhnya masih muda. Kalau dia panggil kita, dengar saja suaranya, kaget kita. Jangankan suaranya, ada orang bicara mirip suaranya, kita kaget. Astagfirullah, ada pada di belakang. Padahal ternyata bukan, cuma mirip suaranya. Apalagi kalau dia suruh, bisakah dibelikan dulu di anu? Pasti berangkat, karena ada namanya di dalam. Ya. Itu kalau ada nama di dalam sini, Pak. Tidak boleh
ada yang mengganggu. Ya. Kalau ada melukai anak kita namanya di dalam, sedikit ada orang marahi, salah atau benar kita tidak lihat, pasti di sini kayak diiris, Pak. Kayak kenapa? Namanya ada di dalam. Mobil kalau masuk di sini, Pak, ya. Kalau ada coret kayak orang gila, pokoknya luar biasa, Pak. Kalau anaknya bisa mobilnya lebih di dalam di sini daripada anaknya, dia coret mobilnya, dia hantam anaknya, berarti lebih kuat nama mobil di dalam daripada namanya anaknya. Tidak boleh luka, Pak. Coba, kalau ada nama Allah di dalam, kalau Allah panggil pergi salat, ternyata dia tidak sempat, sangat kecewa, menangis, Pak. Karena kenapa? Nama di sini tidak boleh, tidak dipenuhi keinginannya. Akhirnya dia menyesal tidak pergi salat berjamaah. Kenapa? Karena dia di dalam. Tapi kalau tidak ada nama, tidak pergi salat berjamaah, biasa saja. Didengar biasa saja. Karena tidak ada di sini, Pak. Coba kalau di sini. Sakit, Pak. Sakit di sini kalau ada nama di dalam, lalu kemudian ada sedikit masalahnya. Tapi karena tidak ada, ya begitu saja. Nah, inilah yang dikatakan bahwa inna ilmal batin sirrun min sirri aj'alu fi qalbi ibadi wa la yaqifu alai ahadun ghairi. Ya. Bahwa ternyata ilmu batin ini adalah rahasia, ilmu rahasia dari salah satu rahasia saya yang saya jadikan, saya menaruh ke dalam hati seorang hambaku dan tidak ada yang tahu selain saya. Jadi bersyukurlah orang yang diberikan ilmu rasa itu. Kama qala Allah Ta'ala, wah ini lebih masuk lagi. Ini hadisnya, ana inda zanni abdi, hadis kursi, bahwa saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkurni, dan ketika hambaku itu mengingat saya, sesungguhnya saya bersamanya. Wah ini. Tapi ini panjang ini hadis. Mungkin saya kira ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan saya kira untuk pertemuan ini saya kira cukup. Waktu juga sudah masuk. Ini saya dengar di sebenarnya bilang apakah ada pertanyaan atau tidak. Tetapi kalau ini kuhentikan, ini lagi seru-serunya ini. Ya. Lagi mau, ya. Sudah mau puncaknya kita berhenti, ini kayak tidak seru, tidak enak. Ya, jadi saya tidak kasih berhenti untuk pertanyaan. Pas saya lanjutkan, kasih selesai ini, biar semuanya menjadi lengkap pembahasannya. Karena kalau tidak ini menjadi tidak seru. Ya, tidak lengkap. Nah, waktu memang sudah masuk. Jadi saya kira sampai di sini mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur panjang dan kesehatan sehingga minggu depan bulan depan insyaallah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.